Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Mas Gabriel. Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Yasidi, anak PO23 pada angkatan 2024. Nah, jadi saya di sini dari kelompok B12 atau PKA, dan di sini saya ingin menjelaskan mengenai soal nomor satu dari praktikum modul kandungan ini. Oke, sebelumnya di sini kita baca soalnya terlebih dahulu ya, Mas Mbak. Nah, jadi yang pertama itu di sini sebenarnya buat implementasi load balancer sederhana. Nah, jadi sebenarnya ini kita harus buat toko kita dengan struktur folder itu kurang lebih seperti ini. Nah, jadi ini ada backend 1, backend 2, sama engine X. Nah, engine X itu ibaratnya nanti yang bakal menerima request itu dan bakal diteruskan ke backend sendiri. Nah, jadi bedanya backend 1 sama backend 2 itu apa? Nah, itu sebenarnya letaknya ada di sini. Jadi ketika backend 1 mendapat tiga kali lebih banyak request, nah kemudian itu ketika mendapatkan requestnya yaitu request keempat bakal diterusin ke backend 2. Kurang lebih seperti itu sih buat atau mungkin aku gambarin aja ya. Sekali kurang aja. Oke, jadi mungkin sini aja sebentar. Mungkin kalau di sini kita ada request itu, ini request 2, request 3 di sini, kemudian ada request 4. Nah, jadi sebenarnya sederhananya itu, nah, nanti di sini ada request. Nah, jadi ketika kita sudah, jadi ibaratnya itu buat intinya itu ada di NGX, kemudian bakal diterusin ke beberapa video, kita ada beberapa request. Kemudian setelah itu dari sini itu bakal diterusin ke backend. Jadi misal di sini request 1 itu masuknya ke backend, itu di sini masuknya ke backend. Nah, kemudian request juga ini bakal masuk ke backend juga. Nah, jadi buat kenapa harus ada backend 1 dan backend 2 itu ibaratnya ketika ini udah menerima 3 itu bakal diteruskan ke nah itu kayak apa ya, fase istirahat lagi di depan. Jadi nggak bakal overproduksi juga. Jadi ada kayak fase istirahatnya di mana backend 2 itu bakal menerima satu request. Nah, setelah itu ketika ada request 5 itu bakal lanjut lagi ke backend 1 dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian Docker Compose di sini ya ini pastikan apa ya, Docker Compose bagian kali itu mencakup di sini server backend, Nginx dan server backend berjalan pada port 5344 dan backend dikatakan di port host 5001 dan 5002 gitu. Nah, mungkin di sini nanti pengujiannya kita pakai API doc aja, ini udah aku siapin juga. Oke, mungkin kita lanjut aja ke pertama, yaitu kita masuk dulu ke toko kita. Nah, jadi sebenarnya aku tadi udah buat ya mas ke bagian ini. Saya aja pilih toko kita. Untuk toko nice. Ini udah ada beberapa yang dibutuhin kalau kita trade itu juga ada sesuai sama yang ada di soal. Sudah. Nah, sebenarnya intinya backend 1 sama backend 2 itu di main PY-nya yang kita akan cek aja di bagian sini. Backend PY, kemudian lalu nah, ini sebenarnya apa yang jadi kita itu pakai flash ya Mas Mbak di sini buat bagian backend-nya. Nah, jadi sebenarnya di sini tuh yang pertama di sini ada membuat aplikasi flash. Jadi di sini kita pakai flash buat narusinnya. Nah, kemudian buat produknya ini juga sesuai yang ada di soal tadi. Kalau Mas Mbak lihat di sini, nah ini ada produknya dan lain-lain di sini. Nah, kemudian kita lanjut lagi di bagian. Nah, ini sebenarnya
eh, Devnet atau JSONify ini sebenarnya buat endpoint gate-nya aja nanti. Nah, jadi buat hostname, socket, get hostname ini supaya namanya unik di setiap kontainer Dockernya itu. Nah, kemudian ini juga buat get route group, dan ini untuk menjalankan default link tadi situ backend 1. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke backend 2. Nah, sebenarnya requirement.txt ini mencakup cuma library aja sih sebenarnya yang dibutuhin untuk instalasi flash dan lain-lain. Supaya yang dibutuhin sama main nya itu. Dan ini oh ya, backend 1 dan 2 itu berarti kita nano nomor di sini. Nah, ini juga kurang lebih sama ya Mas Mbak. Jadi ini bedanya ini server 2 aja dan kurang lebih isinya sama. Ini itu kayak gimana gitu Pak. Jadi ini kan pakai flash ya Mas Mbak. Jadi analoginya itu ketika kita melakukan daftar belanja itu kan sebelum masak itu tahu itu bakal tahu tahu apa aja bahan yang akan digunakan gitu. Nah, jadi saat Docker itu membangun kontainer itu akan membaca file dan otomatis menginstal beberapa library yang ada di requirement.txt itu. Ya, jadi kurang lebih sama sih kayak yang tadi buat yang di bagian 2. Kemudian Docker Compose HTML ini supaya menjalankan semua folder yang ada di sini. Kemudian Nginx ini inti dari semuanya. Ini kalau kita lihat di Nginx, mungkin aku lihatin dulu requirement.txt. Ini cuma flash doang di sini. Soalnya emang kita di sini pakai flash. Oke, kemudian di sini tinggal Nginx. Kita masuk lagi di Nginx. Nginx. Kemudian tinggal lihat di bagian config. Nah, ini ada beberapa upstream. Jadi server backend 1 itu kan udah sesuai ketentuan tadi ya, di mana wake-nya itu 3 dan backend 2 itu wake-nya 1 di sini. Nah, kemudian di sini server listennya di port 80, kemudian server name-nya localhost dan lain-lain seperti di sini. Jadi buat yang pertama itu di sini kan sistem baku itu apa ya, dari portnya itu memang pakai 80 di sini. Nah, kemudian di sini location-nya. Nah, jadi ini buat respon dari Nginx itu sendiri. Jadi request-nya itu ke grup server yang bernama app itu sendiri. Ini kan HTTP app ya. Makanya di sini itu didefinisikan sebagai upstream di sini. Nah, kemudian ini sekedar host. Nah, ini juga sama. Jadi ini bakal ngirim info host ke backend-nya itu sendiri. Nah, ini juga sama XML IP. Ini bakal ngirim IP asli pengirim ke backend-nya itu sendiri. Oke, kemudian kita lanjut untuk Docker Compose Up Build. Biasa Docker Compose Up Build. Bisa. Jadi, jadi juga semua namanya. Jadi kita bisa terus. Nah, buat yang ini sebenarnya tinggal kita tunggu aja, Mas Mbak.
Mungkin kita share nanti dulu di sini. Nah, ini sepertinya saya beratkan dengan sensitif. Oke, karena di sini engine X-nya udah berjalan ya Mas Mbak, kita lanjut testing aja. Kita send. Nah, sebenarnya di sini ini tabrakan sama XMPP ya buat top 80, makanya kita harus stop dulu XMPP-nya. Oke, kalau kita send lagi di sini, nah ini sudah masuk bahwa di sini buat bagiannya itu udah menerima server untuk kita gitu. Nah, ini juga udah masuk di bagian sini. Ini get habis kita get dari video. Mungkin kita next lagi di sini server satu, lanjut lagi. Nah, ini server 2. Nah, jadi ketika kita lanjut lagi, ini server satu lagi, server satu lagi, dan server 3 di sini. Jadi buat yang kelipatannya itu kurang lebih yang tadi aku jelasin ya Mas Mbak, buat hal itu. Jadi ketika Nginx itu melakukan menerima dari BP1 request 2 request 3 itu bakal diteruskan ke backend 1. Nah, kemudian kalau udah masuk request 4 itu bakal ke backend 2. Jadi backend 1 untuk kelipatan 3, bekerja pada 3 sistem 3, di situ ada selang 1 untuk backend 2, seperti itu. Nah, kemudian buat soal ini buat yang tadi udah ya buat testing pertama. Bukan proses adalah akses lokal harus beberapa kali perhatikan pergantian di bidang saya berapa kapal distribusi kita sudah sesuai dengan konfigurasi. Word counter open ini udah benar ya Mas Dua. Jadi di sini memang udah benar sesuai dari word counter open ini. Nah, kemudian apa lagi? Akses lokal harus berarti memastikan data politik muncul dengan benar. Nah, kemudian ini tinggal ditambahin aja di sini bagian produk aja. Ini kalau kita send ini juga udah muncul bagian laptop, mouse, dan keyboard. Mas dan Mbak. Nah, jadi di sini udah selesai sebenarnya buat soal nomor satu ini. Karena soalnya cuma itu, jadi bisa kucukkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rian Fari Ghazali dengan NRP 50272411061 dari kelompok B12. Di sini saya akan membuat video demo untuk pengerjaan untuk praktikum TKA modul 5 soal yang kedua, di mana adalah implementasi tes scheduling dengan Cloud SIEM. Di sini pokoknya saya juga sudah membuat untuk bagian readme-nya untuk cara pengerjaan kita untuk pengerjaan soal nomor 2. Di sini kita lanjut aja. Di sini untuk awal-awal kita harus menyiapkan software yaitu ada Java JDK, Eclipse, IDE, CloudSIEM 4 sama CommonSmith 3.6.1. Di sini udah sesuai yang kita download tuh berasal dari modul pada praktikum TKA modul 5 ini. Oke, lanjut aja. Kita juga harus download eh, repositori untuk tes schedulingnya. Di mana saya sudah siapin semua oh ya, di folder ini. Ini sudah ada semua ya untuk Eclipse, CloudStream, dan lain-lainnya. Oke, terus kita lanjut aja. Kita buka Eclipse terlebih dahulu. Sorry. Berarti kita buka Eclipse dari sini saja. Sini kita tunggu terlebih dahulu untuk membuka IDE Eclipse-nya.
Ya, ini kita hapus terlebih dahulu. Ini adalah saya sudah pernah mengerjakan sebelumnya dan kita coba import yang baru lagi yang masih kosong ya. Jadi istilahnya kita kerjakan dari ulang terlebih dahulu. Baik, select folder, finish. Kita import terlebih dahulu. Nah, ini udah ada semuanya. Sini lanjut kita setelah udah import import Project Cloud SIM 4.0, kita ke source terlebih dahulu. Sorry, sebentar ya kalau gitu. Itu kita copy untuk buka folder source, kita ambil FCFS, round robin sama utilsnya. Ini kita ambil dari sini ya. Nah, ini RC. Kita ambil ini dan juga ini. It's bisa kepencet sih. Ya, intinya kita ambil dua itu. Bentar. Oke, lalu kita paste ke Cloud SIM-nya. Di sini kita masukin dari sini ya manualnya. Wait sebentar, mendingan seperti ini aja. Oke, harusnya sudah ada di sini sih. Sebentar kita coba clean dulu ya. Nah, ini udah ada. Kok dia nggak ke as a source gitu? Ya, intinya sudah ada lah ya. Dan coba kita lanjutkan saja. Terus kita masuk ke folder. Consume source tolerate text srf. Serius, tapi bentuknya kenapa begini ya? Tapi harusnya aman sih. Oke, lanjut aja. Tapi ini banyak error. Coba kita lanjutkan terlebih dahulu. Lalu kita tambahin common method-nya, yaitu common method yang tadi sudah kita sediain. Ini kita ambil cari file common method 3.6 and char. Yang ini berarti. Tambahkan ke Eclipse. Di mana itu adalah project properties. Wait, ini berarti. Project properties dan Java build path. Lalu libraries. Kita add external. Harusnya di class pet sih. Kita add external jars dan kita ambil yang ini. Kayak apply and close. Oke, sebentar. Lalu open close dan kita harus memastikan library cloud sim-nya dulu. Dimana kita masuk ke project properties lalu Java build lagi. Java build path di mana dan librariesnya. Wait, wait. Autism 4.0 ini kita belum. 4.0 example 4.jar. Kita coba masukin ini ya.
Kayaknya ini deh yang bin deh. Oke, intinya kita common smith 3.6 cloud sim. Itu coba kita nanti dulu saja ya. Kita lanjutin aja terlebih dahulu. Di mana kita ngubah pattern simulasinya sesuai dari keinginan soal itu untuk eh, ganti velocity constant Java-nya yang dari 30 jadi 20, dari 5 jadi 3, dan untuk size-nya 25 itu tetap. Di sini kita tinggal buka aja sebenarnya. Ubah bagian utils.java. Source utils dan bagian constant.java ya. Iya, constant.java. Kita ganti menjadi seperti ini. Ini benar sih. Terus kita coba jalankan simulasi. Bentar. Masih ada yang kita lakukan. Kita simpan file terlebih dahulu. Oh iya, gua Ctrl S. Lalu kita hapus matriks lama itu tuh. Oh itu sebenarnya itu karena tadi sudah saya jalankan sebelumnya dan itu menghasilkan ketika dijalankan menghasilkan communication time matrix.txt dan execution time matrix itu jadi harus dihapus agar misalkan pengen dijalankan ulang itu tidak ada. Lalu kita coba misalkan ya kita project terus clean, harusnya ini masih belum bisa sih, harus ada di error, harus ada di fixin dulu. Oh ini banyak banget errornya nih. Oke, sebentar. Kalau itu clean project dan tinggal menjalankan FCFS. Tapi sebenarnya ini masih error. Sebentar saya fix terlebih dahulu. Kalau begitu. Oke, di sini sesuai yang tadi sebenarnya saya sudah sadari ya, di sini untuk propertiesnya tadi, kenapa tadi banyak errornya banyak banget? Itu karena mana sih? Oh ya, di project dan propertiesnya ini tadi kita belum nambahin example sama yang ini harusnya 4.0 jar ini. Jadi makanya sebenarnya tinggal cek classpath sama adjust dan dari direktorinya itu kita pilih aja. Oke, seharusnya sekarang kita sudah di bagian untuk menjalankan FCSS-nya ya. Kita ke FCFS scheduler.java, di mana kita coba run, kita run S sama Java application. Nah, ini sudah terlihat. Nah, ini starting FCSS-nya sudah ada. Ini untuk bagian outputnya, di mana sebentar kita apa sih harus dilihat dari soalnya. hmm, Max span jumlah clouded sama status clouded. Ntar juga terakhirnya kita disuruh untuk membuatkan bandingkan max span-nya sebelum dan sesudah dimodifikasi ya. Mungkin untuk itu saya ini juga ada VMID-nya dan oke sebentar. Mungkin saya jalanin yang round robin-nya juga deh biar lebih enakan. Oke, di sini kita ke round robin ke yang scheduler harusnya. Iya, round robin scheduler.java ini. Oke, ini coba kita jalanin aja terlebih dahulu. Kita coba cek apakah bisa apa enggak. Low. Ini sudah terjalanin ya. Oke, mari kita cek outputnya ya. Ini round dan kita di sini juga harus menyimpan untuk hasil outputnya, yaitu ada max span, jumlah clouded, sama status clouded lagi. Ntar saya akan buat untuk tabelnya ya. Oke. Nih, ini untuk max span tadi using round robinnya. Tadi bagaimana kalau ngecek yang sebelumnya ya? Ini untuk yang round robin. Itu ada 5501 poin itu. Dan misalkan tadi
Scheduler.java ke sini. Ini round robin. Coba kita jalankan ulang ya. Sorry, sorry. Ini harus FCSS. Java application. Oke, intinya tadi sudah ada ya, dan saya akan bikin ininya aja. Apa namanya? Untuk sebentar, seharusnya karena ini udah berhasil untuk kita jalan simulasi FCFS sama round robinnya, dan sisa untuk analisis untuk hasil outputnya ya. Itu tunggu sebentar, saya akan buatkan tabel untuk perbandingannya. Oke, di sini saya sudah membuat untuk hasil dari output tadi. Jadi yang saya simpen tuh bagian yang seperti ini. Untuk hasil outputnya di sini, ini saya ambil yang FCFS yang ini yang ada 50-80-nya, dan untuk yang sorry, yang FCFS saya ambil yang 5879 ini saya ambil, dan untuk yang round robin itu adalah 4743. Ini yang terakhir karena setiap saya jalankan run ulang itu akan berubah-ubah. Ini untuk hasil informasinya itu max span-nya ada sebagai berikut, dan untuk cloudlet-nya itu tadi ada 20 ya untuk keduanya, ini yang FCFS dan juga ini yang untuk yang round robin, dan semuanya itu sukses. Oke, jadi kita lanjut aja ke yang terakhir, yaitu ini untuk yang bonus untuk modifikasi VM, di mana kita coba cari teks. Untuk cari teks FCSS scheduler.java, lalu cari metode create VM. Kok nggak ada ya? Scheduler.java nggak sih? Nah, yang ini pola inti lah. Java Create VM. Dimana kita ubah semuanya itu jadi sesuai yang diminta sama soal. Mana ya soal? Nah, misalkan sebelum dan sesudahnya ini defaultnya yaitu kita sesudah modifikasinya. Lalu kita coba ikuti aja sampai long BW. Sorry. Oke, udah. Terus kita coba jalanin ulang. Ini kita save terlebih dahulu. Dan ini kita hapus dulu biar ada lagi. Dan kita coba jalanin ulang deh yang FCSS scheduler.java-nya. Kita clean terlebih dahulu deh. Kita jalanin siram run Java application. Sorry. Kita run configuration, dan kita ambil yang FCFS ini. Lalu kita coba lihat. Nah, ini eh, untuk yang setelah kita modifikasi VM-nya. Ini buat saya screenshot terlebih dahulu. Untuk saya taruh drive. Wait ya. Dan saya akan buat untuk perbandingannya. Bandingkan max expense sebelum dan sesudah modifikasi. Oke, sebentar. Oke, berikut setelah eh, perbandingan untuk sebelum kita bandingkan max expense sebelum dan sesudah modifikasi, yang dimana untuk max expense-nya untuk sebelum modifikasi itu ada 5879, dan sesudah modifikasi itu ada 4567 dan sekian. Sehingga itu setelah sesudah modifikasi itu mengalami keturunan, saya turun 22,31%. Ini sudah sesuai sama yang diminta ya untuk MIPS, RAM, bandwidth, sama image size-nya. Sesuai yang diinginkan oleh soal. Ya, itu juga berpengaruh.
Berikut adalah hasil outputnya. Nah, ini juga statusnya ada 20 dan ada sukses semua ya. Mungkin itu sekian. Sekian untuk penjelasan demo saya untuk kelompok B12 untuk soal TKA praktikum soal nomor 2 praktikum TKA modul 5. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore. Perkenalkan, saya Zain Muhammad Hasan dengan NP akhir 035. Jadi di sini saya dari perwakilan kelompok B12 akan mengerjakan soal 3 di praktikum modul 5 kali ini. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin bisa kita mulai aja. Jadi untuk nomor 3 sendiri ini adalah lanjutan dari nomor 1 yang dimana ngetes-ngetes lah. Jadi langsung aja ke modul 1, kita disuruh edit dari hasil kerjaan nomor 1. Kita bikin dua endpoint ya, di sini ada dua endpoint, yaitu ada get dan post, yang dimana getnya itu adalah katalog dan postnya itu check out. Pokoknya itu di sini mencari bilangan prima 1 sampai 10.000 atau yang intent selama kurang lebih 1 detik. Jadi langsung aja kita buka ke filenya ya. Pertama di sini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di sini sudah ada metode checkout. Nah, di mana di sini juga ada katalog persis seperti yang udah diminta. Dan juga untuk yang di backend 2 ini juga sudah ditambahin juga di sini. Ini ada checkout dengan metode post. Kemudian nanti dia bakal nge-return sukses checkout complete. Dan yang kedua itu di sini katalognya juga sudah ada. Dengan katalog itu ada 3 biji barang dengan ID 1 sampai 3. Terus ini iterasi yang diminta ya, head computation. Makanya di checkout ini dia manggil fungsi heavy computation seperti itu. Udah, nomor 2 begitu aja. Maksudnya nomor 1. Lanjutnya nomor 2. Di nomor 2 itu cuma edit Docker Compose supaya dikasih limit 0,5 CPU sama 128 mega memori. Di sini juga sudah. Nah, kita lihat di sini di backend 1, di sini CPU 0,5 dan memori 128M. Sini juga sudah untuk backend 2. Udah, cuma itu aja tambahannya. Oh ya, dengan ininya limit ya, source limit kayak gitu. Selanjutnya yang ketiga itu bikin locus script, yang dimana itu intinya buat kayak nanti testingnya lah. Di sini juga sudah dibikin. Di mana ya? Nah, ini dia. Nah, di sini sudah dibikin. Intinya ini udah sesuai banget. Range-nya 1 sampai 3 detik. Di sini udah waktunya itu 1 sampai 3 detik buat di request-nya. Terus itu di sini buat rec sendiri itu ada 2 ya. Mana ini? Nah, 80% buat get, 20% buat post. Nah, di sini udah ada nih 8 sama 2 melambangkan 80% sama 20%. Ini untuk check outnya ini user ID 1, produk ID 1, kontribusi 1. Kalau ini get doang, kita tinggal panggil app apa namanya checkpoint endpoint katalognya seperti itu. Ini juga udah. Selanjutnya langsung ke tahap pengujian aja ya. Nah, jadi kan di sini udah aku nyalain. Nah, di sini udah aku nyalain juga di sini. Terus di sini dia mintanya 500 spawn rate 20 habis itu selama 3 menit. Oke. Oh, udah di reset ya. 500 ininya selama 20, betul gak? 20 user per second. Biarkan selama 30 menit. Ada nggak ini 30 menitnya? Runtime. Gimana tulisnya ini? Ini per berapa ya? 3M gini kah? Kayaknya ya. Langsung.
Nah, jadi di sini statistiknya udah jalan. Kita lah ke chart aja ya. Nah, kalau kita lihat di sini tuh, coba ya, kalau kita lihat di sini tuh number of usernya udah naik ya, artinya nanti di puncak itu sampai di 500. Terus itu di sini failure-nya masih belum ada karena masih awal-awal belum kerasa. Tapi kalau kita lihat di sini respon time-nya itu dia meningkat jauh drastis. Nah, kita bisa lihat di sini. Mungkin ini bakal dibiarin selama 3 menit, tapi nanti aku bakal cepatin aja. Nggak bakal aku potong mungkin lah buat nanti hasil akhirnya selama 3 menit tersebut. Tuh 40 di ini 43. Berarti pas sudah 3 menitan lebih dia baru kelihatan gagalnya guys. Ini udah 3 menit ya. Ke mungkin cukup lah ya. Kita udah bisa stop. Dan kemudian sini analisis sedikit lah, analisis sedikit. Jadi di analisisnya di sini kita bisa lihat sendiri ya bahwa awal mungkin oke lah round robin kuat lah. Tapi kan semakin banyak apa namanya request. Nah, itu nanti dia respon time-nya juga semakin tinggi. Nah, kalau kita lihat di sini di tengah-tengah yang masih 00 ini kan lonjakan tinggi banget nih. Di 90 persentilnya itu dia ada di berapa ini waktu respon di 37.000 milidetik atau sekitar berapa itu? 37 detik berarti. Nah, setelah itu makanya itu banyak failure-nya karena sudah tidak berhasil. Oke, seperti itu ya buat yang kalau kayak tes untuk yang nomor 4, yaitu menggunakan round robin biasa tanpa week. Selanjutnya mungkin akan dijalankan yang tahap 2. Tapi mungkin videonya bakal aku skip dulu karena aku nyiapin dulu. Oke, inilah tes selanjutnya untuk melanjutkan nomor 5 atau nomor terakhir tahap 2. Jadi sebelumnya tadi kita udah pakai round robin biasa ya. Dan hasilnya banyak lah yang requestnya gagal atau failure. Nah, kali ini kita akan menggunakan less connection. Oke, di less connection itu kita ubah di config engine X-nya. Nah, kalau lihat di sini ini udah ya. Nih, kita menggunakan less count. Apa yang mau di ini upstreamnya, yaitu server backend 1 sama 2. Udah, itu aja. Ini sama sisanya. Selanjutnya jalanin terus lakukan tahap yang tadi terus download ininya. Oke. Di sini udah aku jalanin ya, ini udah jalan. Kita langsung aja ke ininya, ke webnya. 500 user, ininya 20, gitu kah? Ya betul. Datang sama 5 menit kayak tadi. Start. Oke. Saya lihat belum ada fail sejauh ini. Ya. Aman banget. Kita bakal tunggu selama 3 menit. Jadi mungkin videonya bakal saya percepat. Oke, karena udah 3 menit, jadi mungkin sini ada sedikit analisis lah. Jadi analisis di sini adalah kalau yang menggunakan yang tes kedua tadi, apa namanya? Yang menggunakan ini less connection, less phone. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa selama 3 menit ini dia itu nggak ada kayak failure yang cukup tinggi. Ini bahkan nggak nyampai kayak setengahnya. Di sini cukup sedikit, dan juga untuk respon time-nya itu juga rata-rata lebih sedikit.
Ya ini kalau kita lihat cuma ada di belasan detik lah. Kayak ini tertinggi di sini 25, tapi ini kayak ada tiba-tiba di 66 detik. Nah, artinya apa? Artinya Leskon itu jauh lebih cocok daripada yang round robin seperti itu. Taylornya hanya di 90%. Mungkin screenshot dulu ya. Oh, mungkin seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.